Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan bapak sekalian yang berbahagia, saat ini saya akan mengajak ibu dan bapak untuk berdiskusi tentang coaching dan mentoring dalam konteks pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ibu dan bapak sekalian yang berbahagia, mengawali diskusi kita, saya ingin menyamakan persepsi dengan ibu dan bapak sekalian bahwa yang kita maksudkan sebagai coaching dan mentoring bukanlah coaching dan mentoring yang biasa dilakukan dalam diklat kepemimpinan dalam konteks penyusunan proyek perubahan. Coaching dan mentoring yang akan kita diskusikan dalam kesempatan ini adalah konteks pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil yang dapat dilakukan oleh atasan langsung maupun oleh pegawai senior. Coaching dan mentoring juga dapat dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok atau grup, dan dapat juga dilakukan secara langsung maupun melalui bantuan teknologi informasi secara virtual melalui pertemuan Zoom. Ibu dan bapak sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan mendiskusikan tentang persamaan dan perbedaan antara coaching dan mentoring. Persamaan yang pertama antara coaching dan mentoring adalah sama-sama bertujuan untuk menutupi kesenjangan atau gap kompetensi dan kinerja dari pegawai. Kesenjangan atau gap kompetensi dan kinerja ini dapat kita ketahui dengan membaca hasil asesmen pemetaan kompetensi pegawai yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan wajib diikuti oleh pegawai. Dengan membaca informasi dari hasil asesmen tersebut, maka para atasan langsung atau pegawai senior dapat mengetahui jenis kompetensi apa yang disarankan, yang direkomendasikan untuk bisa menutupi kesenjangan kompetensi dan kinerja sehingga pegawai dapat meningkat produktivitas dan kinerjanya. Itulah persamaan yang pertama antara coaching dan mentoring. Persamaan yang kedua antara coaching dan mentoring adalah baik coaching maupun mentoring sama-sama harus didokumentasikan dengan baik. Atasan langsung atau pegawai yang sudah senior harus mendokumentasikan kegiatan coaching dan mentoring dengan mengisi formulir coaching dan mentoring. Di dalam formulir tersebut harus dituangkan dengan jelas waktu dan tempat pelaksanaan mentoring dan coaching, tema atau permasalahan yang dibahas dalam coaching dan mentoring tersebut, kendala apa yang dihadapi oleh pegawai, dan saran atau petunjuk yang disampaikan oleh seorang coach atau seorang mentor
dalam rangka mengatasi masalah kompetensi atau kinerja pegawai. Demikianlah Ibu dan Bapak sekalian, persamaan antara coaching dan mentoring. Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang perbedaan antara coaching dan mentoring. Perbedaan pertama antara coaching dan mentoring adalah di dalam coaching, seorang coach akan menggunakan teknik bertanya. Coach akan menanyakan kepada pegawai untuk menggugah, menstimulasi, dan memberikan arahan. Seorang coach yang baik akan memberikan dorongan dan motivasi kepada pegawai untuk dapat menemukan akar masalah kinerja yang dihadapinya. Kemudian, coach mengarahkan kepada pegawai untuk bisa membangun opsi-opsi alternatif sebagai solusi yang dapat diambil dalam rangka mengatasi masalah kinerja dan kompetensi. Dan terakhir, seorang coach harus mengarahkan kepada pegawai agar dapat mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapinya. Dengan kata lain, coach berfungsi untuk membantu pegawai mengeluarkan segenap potensi terbaiknya dalam rangka mengambil keputusan dengan metodologi dan proses yang tepat. Dalam proses coaching, seorang coach tidak banyak memberikan penjelasan, tidak banyak memberikan informasi. Seorang coach hanya memberikan pertanyaan yang bersifat mengarahkan. Selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, di sisi lain, dalam kegiatan mentoring, maka atasan langsung atau pegawai yang sudah senior bertindak sebagai seorang mentor yang memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, keahlian kepada pegawainya. Seorang mentor memiliki ilmu yang lebih banyak, pengalaman yang lebih banyak, keterampilan yang lebih banyak. Ilmu, pengalaman, keterampilan akan diberikan kepada pegawai yang masih junior, sehingga para pegawai junior tersebut dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari ilmu, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang mentor. Di sini mentor akan berperan sebagai seorang guru yang melakukan proses transfer pengetahuan kepada pegawai. Inilah Ibu dan Bapak sekalian, perbedaan pertama antara seorang coach dengan seorang mentor, di mana seorang coach lebih banyak bersifat bertanya yang mengarahkan, sementara seorang mentor akan lebih banyak berfungsi sebagai seorang guru yang memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada pegawainya. Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, perbedaan kedua dari proses coaching dan mentoring ini adalah dalam proses coaching, seorang coach akan mengarahkan pegawai untuk fokus dalam mencapai target kinerjanya. Dengan demikian, seorang coach membantu pegawai untuk menentukan posisi apa saat ini dalam rangka ia mencapai target kinerjanya. Jadi, fokus seorang coach adalah pada peningkatan kinerja pegawai. Di sisi lain, dalam proses mentoring, seorang mentor
akan lebih banyak mengembangkan personality, mengembangkan kepribadian dari pegawai. Dengan kata lain, seorang mentor akan memberikan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan soft skill dari pegawai, sehingga profesionalisme dari pegawai akan semakin meningkat. Demikianlah Ibu dan Bapak sekalian, diskusi kita pada kesempatan kali ini mengenai perbedaan antara coaching dan mentoring. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.